Selamat pagi, Bapak dan Ibu dan saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini saya Shirley dari mewakili lingkungan Santa Coleta BSD akan menyampaikan bacaan dan renungan dalam rangka Bulan Kitab Suci Nasional di hari ini Kamis 17 September 2020. Sebelum kita mulai bacaan hari ini, marilah kita buka dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, seorang Farisi yang bernama Simon mengundang Yesus untuk datang makan dengannya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah perempuan itu membawa sebuah botol pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kaki Yesus dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika dia ini nabi, tentu dia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menyentuhnya itu. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah orang yang berdosa." Lalu Yesus berkata kepada Simon, orang Farisi itu, "Simon, ada yang hendak aku katakan kepadamu." Saud Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang yang membungakan uang. Yang seorang berutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan utang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan utangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Sambil berpaling kepada perempuan itu, Yesus berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi perempuan ini membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Karena itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak mengasihi. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit pula ia mengasihi." Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Orang-orang yang duduk makan bersama Yesus berpikir dalam hati mereka, "Siapakah dia ini, sehingga dia dapat mengampuni dosa-dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah kita membaca isi dari Injil tadi, dapat kita lihat perbedaannya yang begitu dalam tentang dua orang yang datang kepada Yesus pada hari itu. Pertama adalah Simon, seorang Farisi, dan yang kedua adalah seorang perempuan berdosa yang dikucilkan dalam masyarakat. Kemudian kita juga dapat melihat perbedaan dari kedua orang ini dalam hal penyambutannya terhadap Yesus. Nah, sebagaimana adat Yahudi, ada tata cara yang semestinya dilakukan kepada tamu yang datang. Tetapi Simon, seorang Farisi, tidak melakukan adat kebiasaan itu kepada Yesus, padahal dia yang mengundang Yesus datang ke rumahnya. Berbeda dengan perempuan berdosa itu,
Bisa dikatakan kedatangannya adalah sebagai tamu yang tidak diundang. Namun demikian, sikapnya untuk datang menemui Yesus dibuatnya melebihi adat kebiasaan Yahudi. Seperti yang diceritakan di Injil Lukas tadi, Simon tidak memberikan air untuk membasuh kaki Yesus, tapi perempuan berdosa itu membasahi kaki Yesus dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Simon tidak mencium Yesus, tapi perempuan itu terus menciumi kaki Yesus. Simon juga tidak meminyaki kepala Yesus, tapi perempuan berdosa itu meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi. Maka kita dapat melihat perbedaan motivasi kedatangan dua orang ini kepada Yesus. Simon orang Farisi itu mengundang Yesus sebenarnya bukan karena kasihnya. Ia hanya mencoba untuk menunjukkan reputasinya di hadapan orang banyak dan juga di hadapan Yesus. Sementara perempuan yang tadi, walaupun dia hanya tamu yang tidak diundang, ia datang menyelinap masuk dan benar-benar memperlihatkan kasihnya yang besar kepada Yesus dan dengan sungguh-sungguh memperlihatkan dan memohon ampun atas segala dosa-dosanya yang ia pernah perbuat. Apa makna yang dapat kita ambil dari kisah ini? Dosa itu bukan untuk disembunyikan. Karena di hadapan Tuhan kita tidak bisa menyembunyikan dosa kita. Tetapi dosa kita itu adalah untuk diungkapkan supaya diampuni. Semakin lama kita menyembunyikan sakit, maka sakit itu pun akan semakin parah dan membawa kita pada kematian. Jadi sebisa mungkin lakukanlah pengakuan dosa sehingga Tuhan dapat mengampuni dosa-dosa kita. Lalu iman kepada Tuhan itu jangan setengah-setengah, jangan tanggung-tanggung. Jika kita sudah mempercayai Tuhan, maka kita seharusnya mengasihinya dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, sebagaimana kasih perempuan yang tadi diceritakan, yang tulus kepada Yesus. Bukan seperti kasihnya Simon orang Farisi yang tidak jelas. Jika memang kita sudah mengimani Yesus, maka baiklah kita mengasihinya dengan segenap hati, segenap jiwa, dan akal budi kita. Yesus tahu bahwa seorang pendosa dapat berubah bila ia mau menerima kasih Allah. Bapa di surga pun bersedia mengampuni dosa bila pendosa mau berbalik kepadanya. Maka jangan simpan dosa-dosa kita sebesar atau sekecil apapun. Terbukalah pada Tuhan dan mintalah pengampunannya. Niscaya Ia mengampuni kita semua. Untuk mengakhiri renungan hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau bersabda, dosamu telah diampuni. Sabdamu ini menjadi sebuah ungkapan cinta yang membebaskan, menyembuhkan, dan memulihkan. Oleh karena itu, ya Tuhan Yesus, syukur atas belas kasih-Mu yang besar kepada umat-Mu, juga kepada kami, sehingga kami merasa daya penyembuhan-Mu yang memulihkan, kini dan sepanjang masa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian renungan untuk hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.